Oke, baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Firman dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan juga kehadirannya. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang TWU yang sudah kita buat. Boleh dipersiapkan ya, Saudara Amel? Maaf, di sini cuma host doang yang bisa share screen. Oke, boleh dibantu Soalnya disable mulu. Kak Divya. Enggak, udah. Silakan. Sudah ada. Oke, sudah terlihat nih saya. Ya, sudah terlihat. Oke, kita mulai dari yang pertama mungkin ya, Amel ya. Dari kapal berangkat. Jadi sebelum mulai, ini sedikit ulasan ya. Kita akan menjelaskan tentang keberangkatan sampai dengan tiba penumpang naik, dan selain itu tentang kapal ya, kapal dari berbagai pelabuhan di Jakarta. Oke. Oke, yang pertama kita mulai dari ke kapal berangkat. Ini intensitasnya dari bulan Juni aja ya, teman-teman dan juga Bapak. Jadi kita melihat dari pertanggal, dari tanggal 1 sampai 30, ini udah ada berapa kapal sih yang berangkat dari Pelabuhan Harapan sampai Pelabuhan Untung Jaya atau Untung Jawa. Oke, ini bisa terlihat, misalnya saya ambil dari Pelabuhan Harapan, ini dari tanggal 1 Juni 2020, itu hanya 1 kapal yang berangkat. Kemudian ada yang 0 keberangkatan juga ya, ini berarti tidak ada kapal yang berangkat dari Pelabuhan Harapan. Untuk tibanya atau kemananya ini tidak diberitahu ya di sini, jadi hanya keberangkatannya saja. Dari Harapan, Kelapa, Lancang Marina, Muara Angke, Pari, Pramuka, Sabira, Tidung, sampai Untung Jawa. Oke, mungkin bisa di next ya. Kita langsung ke kapal tiba. Untuk kapal tibanya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, Pipi. Di sini saya ingin menjelaskan kapal tiba. Ini kapal tiba per tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 30 Juni. Di sini per tanggal 1 Juninya itu kapal tibanya bisa di sini per tanggal 1 Juni ini kapal tibanya dari Untung Jaya itu ada 3 kapal yang tiba di pelabuhan. Terus dari Pelabuhan Harapan ada 1 kapal tiba. Lalu di Pelabuhan Kelapa ada 2 kapal tiba di pelabuhannya. Dan Pelabuhan Lancang ada kapal tibanya, ada 2 kapal di Pelabuhan Lancang. Lalu di Pelabuhan Pramuka atau Panggang ada 2 kapal tiba. Lalu di Pelabuhan Sabira ada kapal tibanya 1. Dan di Pelabuhan Tidung atau Payung kapal tibanya 1. Ini data dari kapal tiba di per tanggal 1 Juni 2020. Oke, sedikit Per menjelaskan. bulan atau? Ya.
Oke, jadi perbedaan dari tampilan yang pertama sama kedua ini, kalau yang pertama ini kapal keberangkatan per pelabuhan ya. Kalau di sini kita per tanggal, kita menggunakan peta atau tampilan yang per tanggal diagram bulat seperti ini, yang menjelaskan per warna ini beda-beda pelabuhan gitu ya, Ten ya. Iya. Jadi per tanggal dan satu lingkup dari pelabuhannya ini ada berapa dan apa aja yang pertanggal itu tiba kapalnya seperti itu. Oke. Lalu Selanjutnya mungkin untuk penumpang naik. Ya, bisa di-scroll ke bawah, Mel. Tolong. Jadi ini ada daftar penumpang naik dari pertanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Nah, di sini ada dia juga dijelaskannya per tanggal itu ini nggak kelihatan. Sorry. Jadi di tanggal 1 Juni itu ada penumpang naik dari Pelabuhan Harapan itu 3 orang. Terus di yang dari bulan Juni ini penumpang naik yang tertinggi itu ada di tanggal yang di Pelabuhan Harapan ini penumpang tertinggi ini tuh ada di tanggal 28 Juni. Ini yang di tanggal 28 Juni yaitu sebanyak 128 penumpang yang naik. Lalu ada di sebelahnya di pelabuhan yang sebelahnya ini nih sorry sampingnya. Nah, di sini ada di pelabuhan, bisa tolong kursornya Amel. Ini ada di Pelabuhan Kelapa. Di Pelabuhan Kelapa ini penumpang naik yang paling tertinggi itu ada di tanggal 18 berjumlah 69 orang, dan yang di tanggal terakhir 30 Juni itu ada di ini kalau yang ini di Pelabuhan Untung Jawa. Jadi ini dijelaskannya per pelabuhan. Di sini ada yang paling tertingginya di tanggal apa nih? Nah, tanggal 14 Juni ada penumpang naik dari Pelabuhan Untung Jawa sebanyak 1.270. Selanjutnya untuk penumpang turun. Saya akan menjelaskan tentang penumpang turun. Di sini dijelaskan dengan per kapal. Jadi per kapal itu dari Pelabuhan Harapan itu ada di tanggal 1 Juni itu tidak ada penumpang yang turun. Dan untuk tanggalnya itu di sini tidak pengaturannya kayak saya lupa gituin, jadi nggak berurut nih yang untuk di bawah, tebal di bawahnya. Kalau untuk penjelasan per kapalnya, per pelabuhan turun tuh tidak sama. Paling sedikit itu di Pelabuhan Harapan yaitu 0 tadi di tanggal 1 Juni. Dan untuk pelabuhan terbanyak yang penumpang turun itu di Pelabuhan Untung Jawa yaitu yaitu 1.157. Jadi setiap pelabuhan itu memiliki penumpang turun itu tidak sama. Paling sedikit itu di Harapan dan paling tinggi itu di Untung Jawa. Kalau tanggalnya yang di bawah itu tidak sesuai untuk pengaturannya. Jadi
Ya, sekarang di sini untuk data penumpang, kenapa di sini datanya stabil? Karena kita mengambilnya dari bulan Juni saja, dari 1 sampai 30. Jadi dari 1 sampai 30 itu terdapat data penumpang dari tanggal 1 sampai 30. Untuk berwarna biru di sini yaitu dari Pelabuhan Harapan, lalu untuk oranye itu Pelabuhan Kelapa, dan yang merah itu Pelabuhan Lancang, kemudian yang biru muda Marina Ancol, yang hijau itu Muara Angke, kemudian yang kuning itu untuk Pelabuhan Pari, dan yang ungu itu merupakan Pelabuhan Pramuka, dan yang warna pink ini merupakan Pelabuhan Sabira, kemudian yang coklat ini merupakan Pelabuhan Tidung, dan yang terakhir yang berwarna grey ini merupakan Pelabuhan Untung Jawa. Di sini dari tanggal 1 Juni sampai 30 semua dari bulan Juni ini terdapat data penumpang. Jadi setiap 1 sampai 30 itu ada data penumpangnya. Untuk selanjutnya keseluruhan aktivitas. Untuk yang terakhir keseluruhan aktivitas yaitu di sini menampilkan seluruh keadaan yang ada di pelabuhan, yaitu dari penumpang naik, penumpang turun, kapal tiba, kapal berangkat, dan data penumpang. Nah, untuk grafik ini dibedakan berdasarkan warna, yaitu yang pertama warna biru tua ada Pelabuhan Harapan, oranye ada Pelabuhan Kelapa, merah ada Pelabuhan Lancang, biru muda ada Pelabuhan Marina Ancol, kemudian hijau Pelabuhan Muara Angke, kuning Pelabuhan Pari, ungu Pelabuhan Pramuka, merah jambu ada Pelabuhan Sabira, coklat ada Pelabuhan Tidung atau Payung, dan yang terakhir abu-abu untuk Pelabuhan Untung Jawa. Nah, bisa dilihat dari sini, dari yang kapal berangkat, yang paling tinggi yaitu di Pelabuhan Untung Jawa tanggal 14, yaitu 42 kapal yang berangkat ke Pelabuhan Untung Jawa. Kemudian untuk kapal tiba, yang paling tinggi, Mel bisa digeser. Nah. Untuk kapal tiba. Kapal tiba ada di Pelabuhan Untung Jawa, yaitu tanggal 28, yaitu kapal tiba sekitar 37 kapal. Dan untuk penumpang naik, yang paling tinggi adalah dari Pelabuhan kapal naik Untung Jawa lagi, yaitu sekitar 1.270 pada tanggal 14 Juni. Kemudian untuk penumpang turun dari Untung Jawa, yang paling tinggi itu 1.157 pada tanggal 14 Juni. Dan yang lainnya rata-rata untuk pelabuhan lain itu stabil, jadi tidak jauh berbeda perbedaan kapal tiba, kapal berangkat, penumpang naik, dan penumpang turun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa yang saya mau tanya nih ya? Nah, kok di stop screen sih? Saya gimana nanyanya kalau di stop screen nih? Jangan dong, jangan di stop screen dong. Saya mau nanya apa nih? Datanya saya kan nggak ada. Oke, yang pertama teman-teman mahasiswa, saya apresiasi ya. Ini apa ya? Setidaknya sesuai dengan instruksi, ya, sesuai dengan instruksi ya. Jadi presentasinya menggunakan fitur story, ya, storytelling lah, gitu ya di Tableau. Ya, dari
tiga kelompok yang sudah presentasi kemarin, tiga-tiganya belum ada yang menggunakan fitur story ya. Presentasi mereka tapi langsung di publik ya, dan tidak menggunakan fitur story. Oke, jadi saya apresiasi ini kelompok yang paling pertama ya di semester ini yang menggunakan fitur story. Kabar baiknya itu. Oke, baik. Terus kabar buruknya saya nggak tahu nih, jangan-jangan yang bikin satu orang nih ya. Yang bikin satu orang apa berame-rame nih? Ini ada berapa dashboard nih? Ada berapa grafik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya? Iya, Pak. 6 ya. Harusnya nih semuanya bikin ya. Nah, Iya, Pak. Cuman saya lihat di sini teman-teman, ini kenapa nggak ada dashboardnya ya? Iya Pak, izin menjawab. Kita rame-rame kok. Oke, iya kalian bikinnya rame-rame, tapi saya belum lihat ada dashboardnya ya. Jadi masih terpisah-pisah satu gitu ya. Kapal berangkat beda, kapal tiba beda gitu ya. Nggak ada dashboard keseluruhannya gitu ya. Sudah ada, Pak. Mana tuh? Mana? Amel, tolong diarahin ke dashboardnya, Mel. Ya, tunggu sebentar. Oh, oke. Tadi ini nggak ada nih di fitur story. Kan bisa juga ya di story ini, di iniin dashboardnya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk yang, balik lagi ke story deh. Balik yang story-nya tadi. Oke. Untuk yang story yang pertama ini, kapal berangkat ini header-nya itu kan tanggal ya. Header-nya itu tanggal ya. Terus ini apa nih maksudnya nih? 1, 2, 0, 1. Apa ya? Iya Pak, jadi itu data per kapal yang berangkat dari berbagai pelabuhan yang ada di sebelah Pak sisi kiri itu ada harapan sampai dengan untung. Oh, jadi kalau misalnya cara bacanya di tanggal 1 Juni ya, Pelabuhan Harapan itu 1 kapalnya yang berangkat gitu ya. Itu kan? Iya, Pak. Oh gitu ya. Ragu-ragu banget ya jawabnya ya. Oke, baik. Ini data dari mana ya? Cica, dari mana nih datanya Cica? Dari Open Data Jakarta. Open Data. Ya, yang saya suruh banyak sih, maksudnya dari Open Data Jakarta ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Jadi, Ternyata saya ngomong ke mute. oh iya. Allah. Oke. Jadi, sebenarnya gini teman-teman ya, ini kan mata kuliah sistem pendukung keputusan ya. Bill. Sistem pendukung keputusan ya. Jadi kira-kira nih dari ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 6 ya. 6 grafik ini keputusan yang mau diambil itu apa ya? Keputusan apa? Ada keputusankah yang bisa diambil atau bagaimana ya? Coba silakan siapa aja yang menjawab. Kira-kira deh keputusannya apa nih kalau kita melihat dashboard yang tadi atau dari grafik yang ini apa yang mana gitu ya, keputusan yang mau diambil apa? Perlihatkan ke saya deh. Boleh pakai grafik yang mana aja nih yang ada di sini? Grafik yang itu deh Mel, yang terakhir yang di Kia tadi. Kalau menurut saya Pak, dari grafik ini tuh lebih banyak, kan ini kan kesimpulan dari semua grafik ya. Jadi itu dari kapal berangkat, kapal berangkat, kapal tiba, penumpang naik, penumpang turun itu lebih banyak penumpang atau kapal yang keluar pergi itu lebih ke untung Jawa. Jadi kesimpulannya dari semua pelabuhan yang paling banyak beraktivitas itu ya pelabuhan untung Jawa. Di bulan Juni kan? Iya, di bulan Juni. Iya Pak, benar. Kenapa ini datanya yang diambil di bulan Juni tahun 2020? Ada apa di bulan Juni 2020?
Sebenarnya tuh kemarin mau di dua bulan gitu Pak, kayak dibandingkan. Cuman laptopnya bermasalah, jadi nggak bisa membandingkan antar bulan gitu. Oke. Terus keputusan timnya menggunakannya Juni gitu ya, menunjuk bulan Juni untuk diperlihatkan gitu ya, atau dianalisis lah. Nah, sekarang ada apa sih di bulan Juni itu tahun 2020? Kenapa gitu? Ada apa? Izin menambahkan Pak, karena untuk di bulan Juni ini datanya relatif lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Oke, simpel jawabannya. Kenapa datanya bisa lebih banyak di bulan Juni daripada bulan-bulan yang lain? Mungkin karena aktivitas di bulan Juni itu lagi padat-padat ya Pak di pelabuhan, jadi lagi banyak orang yang pergi di bulan Juni. Oke, bisa diterima. Kenapa kira-kira di bulan Juni itu orang lebih banyak bepergian ya? Kemana nih? Apalagi ke Untung Jawa nih. Kenapa? Why? Daripada bulan-bulan yang lain. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Pak. Di sini kita mengambil bulan Juni karena di Juni ini itu terdapat peristiwa ya, seperti PSBB ya. PSBB di Jakarta itu kembali diperpanjang di bulan Juni 2020 seperti itu Pak. Kenapa kita ngambil itu? Karena itu masa transisi dari PSBB yang sebelumnya ke PSBB yang baru ternyata diperpanjang sampai akhir bulan Juni. Dan kita melihat di sana data yang paling banyak itu ternyata bulan Juni, Pak. Walaupun sedang PSBB gitu ya. Yang paling banyak itu bulan Juni. Karena sebelumnya kan omongannya itu tidak sampai bulan Juni ya PSBB-nya. Dan ternyata ini transisi, yaitu diperpanjang sampai akhir Juni. Uniknya pelabuhan tetap ada keberangkatan sampai, maksudnya ada kegiatan keberangkatan dari pelabuhan itu seperti data yang sudah kami tampilkan tadi Pak. Dan paling banyak itu dari pelabuhan Jawa ya, Div ya tadi ya. Ya, Untung Jawa. Iya. Untung Jawa. Oke. Itu ya. Karena PSBB ya, perpanjang ya. Saya lupa ya PSBB itu Jakarta itu, padahal saya Jakarta ya. Seingat saya itu mulai diberlakukannya adalah Maret. Kalau saya nggak salah ya, Maret itu lockdown ya, lockdown habis-habisan. Tapi kalau Juni itu sebenarnya ada sih alasan laginya. Oke. Pernah dengar gak sih kalau liburan sekolah tuh kapan ya? Bulan apa ya? Dari bulan Juni sampai Juli. Nah, saya nggak dengar itu gitu lah ya. Saya nggak dengar itu ya. Itu bisa jadi alasan ya, bisa jadi alasan. Itu satu. Jadi kita sudut pandangnya nih kalau udah ngomongin apa ya, ya memang agak susah ya. Karena kita ini kan orang teknik ya, teknik informatika, tapi ya itu sebenarnya kalau misalnya kita banyak baca ya, banyak nonton ya, tidak hanya Korea ya, nonton yang lain juga gitu ya, itu kita bisa tahu tuh, oh ternyata bulan ini ada apa sih, bulan ini ada apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya, misalnya mau menggunakan data perbandingan deskripsi ya, sebaiknya, saran saya sebaiknya tidak hanya menggunakan data yang paling banyak aktivitas di situ gitu ya, paling banyak aktivitas di situ. Kalau misalnya kita mau fair ya, datanya mau terlihat bukan lebih adil sih, lebih terlihat perbedaannya ya. Kita menggunakan data ya udah setahun aja. Nah, nanti kan terlihat jelas tuh grafiknya lebih tinggi di bulan Juni. Nah, nanti tinggal disampaikan Juni itu ada apa aja, ada liburan sekolah kah, terus saya lupa waktu itu libur lebarannya kapan ya gitu ya. Yang pasti itu kalau nggak salah lebarannya itu Mei atau nah setelah itu ini mendekati Juni juga gitu ya. Mungkin itu. Nah, terus oke.
Yang saya mau tanya nih ya, masih di ini ya grafik yang ini nih teman-teman. Ini kenapa di Untung Jawa nih tinggi sekali gitu ya? Ada apakah di Untung Jawa nih? Oke, izin menjawab lagi Pak. Karena kita datanya ini khusus Jakarta ya Pak ya. Dan Yes. faktanya Pelabuhan Untung Jawa itu salah satu gugusan Pulau Seribu yang memiliki penduduk yang cukup dekat dengan Teluk Jakarta Pak. Mungkin ini bisa menjadi penyebab juga Untung Jawa ini banyak aktivitas kapal yang pulang pergi dari Jawa dari sekitar Jakarta, pelabuhan sekitar Jakarta, Pak. Oke, di Untung Jawa ya. Iya, Pak. Ini pelabuhan terdekat Terdekat dengan dari Teluk Jakarta. ini kan kebanyakan saya lihat nih pelabuhan yang ada di Pulau Seribu ya? Atau ada di lainnya nih? Di Pulau Seribu, Pak. Benar. Oke ya, di Pulau Seribu ya. Berarti ya mungkin ya kita kalau ngelihat kayak gini ini bisa jadi juga kita bisa simpulkan juga ya, selain mungkin Untung Jawa ini terdekat, terus juga Untung Jawa ini lebih lebih bisa lah gitu, bukan bisa ya, lebih enak untuk dijadikan staycation atau apa gitu ya di antara Pulau Seribu lainnya ya. Tapi saya sebenarnya lebih familiar tuh kalau dengar Pulau Seribu tuh Pulau Tidung, Pulau Pramuka ya, gitu ya. Tapi Untung Jawa ini kan pelabuhan ya. Saya lupa Untung Jawa itu ada di pulau apa ya? Di pulau apanya gitu ya? Saya lupa nih. Ada yang tahu gak nih teman-teman? Oke, baik. Coba kita lihat lagi grafik yang lainnya berikutnya. Oh, ini keseluruhan aktivitas ya. Tadi kan paling kiri ya. Terus kapal tiba berarti. Kapal tiba dulu, kapal tiba. Nah, ini aneh nih kalau menurut saya teman-teman nih. Jadi kalau untuk ini kan memperlihatkan per hari ya, per hari. Terus kenapa menggunakannya ini pie chart ya, pie chart. Kalau pie chart itu sepengetahuan saya untuk data yang menunjukkan porsi data gitu ya, menunjukkan porsi data. Tapi kalau misalnya pie chart ini dia kamu menunjukkan porsinya misalnya, tapi kalau dihubungkan dengan per tanggal ya, per tanggal kalau menurut saya kurang ya karena jadinya aneh kayak gini. Mungkin kalau misalnya ini boleh line chart atau bar chart gitu ya, atau apalah gitu ya, tapi jangan pie chart sih kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak terlihat udah gitu kita harus scroll ke bawah kan antara tanggal nih ya, tanggal ya sulit nih ya. Oke, ini saya skip aja deh ya. Ini kalau bisa dirubah nih ya, jangan pie chart nih yang ini nih. Sampingnya lagi nih penumpang naik. Oke, ini penumpang naik ya, penumpang menaik dari ini ya. Penumpang naik ini apa nih ya asumsinya nih? Bisa dijelaskan nggak? Nih soalnya judulnya penumpang naik nih. Jadi ini untuk penumpang naik jumlah penumpang naik di setiap pelabuhan di pertanggalnya, Pak. Oh, jadi di pertanggalnya. Aktivitas pelabuhan tersebut ya, penumpang naik. Iya, jadi paling ini banyak di mana? Ini tuh per pelabuhan. Per pelabuhan, terus di per pelabuhan itu ada pertanggal lagi. Jadi ini di Untung Jawa yang paling tinggi nih di tanggal 14 Juni. Ini untuk khusus di pelabuhan Untung Jawa doang. Terus di sebelahnya ada pelabuhan digeser Mel, bukan di pelabuhan sebelahnya. Nah, yang di sebelahnya ini tuh pelabuhan lain lagi. Jadi yang si warna-warnanya itu untuk menunjukkan si pertanggalnya, bukan maksudnya bukan untuk si keseluruhan pelabuhannya. Jadi ini disimpulkannya per pelabuhan gitu, Pak.
Oke. Iya, iya, iya. Oke ya. Oke, bolehlah grafik yang ini. Coba sampingnya lagi. Nah, untuk yang penumpang turun ini ya, kalau kita mau membuat seperti ini apa ya? Saya melihatnya nih terjadi ketidakkonsistenan ya, yang dibahas ya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih apa namanya ya saran nih, ini sekalian teman-teman nanti kalau misalnya mempresentasikan data di dalam skripsi ya, ini agar dihindari ya. Jadi ketidakkonsistenan dari awal. Yang pertama, kalian membahas data dari bulan Juni tadi ya. Nah sekarang ini pas penumpang turun yang diperlihatkan adalah dari ada Mei, Agustus, Februari gitu ya. Nah, ini nggak konsisten nih Saya jadinya nih. Gimana nih? sebenarnya ini datanya data bulan Juni, Pak. Cuman yang di bawahnya itu kayaknya kurang diatur, Pak. Seharusnya itu bulan Juni, ini malah bulan Mei. Soalnya setiap data yang misalnya data kita klik kayak gini, Pak. Nih, seperti tanggal 13 Juni nih. 4. Nah, ini misalnya 8 Juni. Itu di cuma di bulan Juni saja dan penumpang turun itu hanya 3 orang, atau di 27 Juni ini hanya 112 orang. Yang salah tuh hanya di bawahnya saja sih, Pak, sebenarnya. Headernya ya, header Ya. apa ini soalnya saya lihat ini headernya yang bawah nih ya. 1 Mei, Agustus, terus ada lagi Agustus gitu ya. Kenapa nih ya Pak? Harusnya Tableau udah otomatis gitu. Kenapa nih? Something wrong nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman memperlihatkan data seperti ini, saya nggak tahu kalau kamu melihat data seperti ini ngebacanya bagaimana biasanya kalau ini mau memperlihatkan apa nih ke pembaca nih kalau grafik yang seperti ini? Ini lebih ke banyaknya ini sih Pak, penumpang yang tiba. Ini lebih banyak di Untung Jawa Pak. Ya, baik. Kalau begitu ingin memperlihatkan penumpang yang lebih banyak tiba di pelabuhan gitu kan ya, karena kita sudah tahu pelabuhannya Untung Jawa gitu ya. Nah ini harusnya di short saja, di short. Kalau begini nih bacanya susah. Kan ada fasilitas short ya di Tableau ya. Ada nggak? Ada nggak fasilitas shortnya? Bisa dibuka nggak Tableau-nya? Tableau itunya? Ada Pak. Nah itu ada tuh fasilitas shortnya. Short data. Coba deh. Buka Tableau-nya bisa nggak? Coba pipi yang share aja. Tableau-nya. Iya, lagi dicoba ya. Yang lainnya boleh dicoba juga. Saya lagi loading juga. Yang tadi nggak kuat ya? Itunya? Iya, Bapak. Soalnya suka lama gitu. Oh, suka lama ya. Oke. Tapi kalau kita setel drama Korea cepet ya? Cepet ya? Lagi Cica tuh ya tuh. Wah, nggak ada lag sama sekali tuh. Kalau di device-nya di Cica tuh ya. Ternyata bukan cuma Cica ya. Saya memperhatikan anak 2019 ada juga nih yang model kayak gini. 2017 bimbingan saya lagi. Tuh. Ya, tuh dia apa ya? Memang banyak sih ya, emang lagi tren ya, Oke. Sebenarnya ada loh data apa bukan pelihat pemirsa yang nonton drakor gitu di Jakarta ada loh gitu ya. Kenapa nggak itu aja bawainnya gitu, jadi lebih enak gitu ya ngomongnya gitu ya. Coba deh kalau dicari ada sebenarnya sih. Oke, nah belum ada yang buka dari tadi. Saya udah Pak, tapi lagi join. Oh oke.
Oh iya, sambil nunggu ya, mohon maaf kemarin saya ada rapat tinjauan kurikulum, jadi nggak bisa ngajar, jadi kita di hari ini ya sekedar share aja ya, saya juga bingung ya sebagai dosen, sebagai dosen bingung. Kurikulumnya berubah-ubah terus ya, 2018, kurikulum 2018 itu berlaku hanya sampai 2020. 2021 udah buat lagi kurikulumnya, jadi semakin apa ya, kurikulum yang baru ini mahasiswa semakin dimudahkan untuk lulus sih kalau menurut saya ya. Yang kurikulum 2021 ini yang kemarin saya bikin, bukan saya sih, maksudnya kita semua ya. Jadi kalian anggota HIMA atau anggota apa gitu IMM, ada sertifikatnya, itu bisa dikonversi jadi SKS, bukan cuma SKPI tapi jadi SKS gitu ya. Kalian ikut lomba e-sport gitu ya, lomba e-sport gitu ya, itu bisa jadi SKS, 3 SKS bahkan gitu ya. Jadi cepet banget lulusnya. Kurikulumnya 2021. Oke, ini gimana nih? Yang tadi aja tuh, yang penumpang apa sih, turun ya? Penumpang turun tadi, penumpang turun aja, penumpang turun. Oh, beda ya? Bukan itu kah? Ini beda apa belum diubah? Oke, saya mau lihat dashboard yang tadi. Sebentar, Pak. Bisa diubah kok, Pak, dari sini. Oke. Itu sumnya pindahin ke row coba. Sumnya pindahin ke row. Sum. Nah, pindahin ke row coba. Tadi ini bukan sih ya? Kayak gini bukan ya? Atau gimana ya tadi ya? Bukan kayak gini, Pak. Bukan seperti ini. Jadi teman-teman di sini juga ada fasilitas short ya. Jadi kayak tadi tuh ya, contohnya ya, saya lupa dashboardnya tadi tuh. Untuk tadi datanya ke samping, Pak. Datanya ke samping ya. Ya kalau datanya di samping kan tinggal rubah aja antara row sama column. Dia bisa di short gitu ya. Jadi kamu nggak biasanya kalau misalnya tadi yang di table public aja deh. Table public mana tadi? Table publicnya. Karena tadi ya data yang tadi kita lagi bahas ya. Jadi kalau misalnya tadi mau memperlihatkan data yang seperti itu, sebaiknya di short. Biasanya orang atau pimpinan itu lebih senang melihat yang begitu ya, yang entah itu yang terbanyak atau yang tersedikit gitu ya. Gitu. Karena biasanya mereka akan memberikan entah itu reward atau punishment gitu ya. Kalau yang terbanyak ya tentunya diberikan reward ya. Terbanyak dalam arti positif ya, bukan terbanyak dalam arti negatif. Mana tadi ya data itunya? Apa mungkin saya mau menambahkan? Oh iya, boleh, silakan Nulan. Kenapa tadi di yang Tableau yang sebelumnya yang Revina share screen sama yang public ini, tadi kan udah yang pas Revina pertama kali itu bentukannya tuh udah ke samping gini kan ya Pak. Nah mungkin ada perubahan yang antara di Tableau public sama yang yang sebelumnya itu tuh cara menampilkan datanya. Jadi kayak beda gitu loh Pak. Kalau yang tadi yang Revina share screen itu kan dia kepisah-pisah gitu kan per tanggalnya. Sedangkan ini tiba-tiba di Tableau publik pas sudah dimasukin datanya jadi dempet gitu Pak. Jadi berdempet-dempet begini. Justru lebih bagus yang saya melihatnya seperti ini sih, kalau memang mau menunjukkan jumlah penumpang terbanyak di setiap pelabuhan ya. Ini lebih bagus, cuman saya masukkan saja ini sebaiknya di short gitu ya. Di short, jadi ada shortnya gitu biasanya kalau di Tableau gitu ya. Kecil sekali shortnya gitu di antara grafik ini, dia biasanya langsung muncul shortnya kecil sekali gitu ya.
Nah, itu bisa diklik, dia akan langsung nge-short gitu ya. Jadi bisa terlihat entah yang dari paling banyak sama yang paling sedikit gitu ya. Karena biasanya tadi saya ulangi lagi bahwa di perusahaan ya pimpinan itu pengen lihatnya yang ya, entah itu yang terbanyak sama yang tersedikit ya. Jadi kalau yang ini grafik ini sebenarnya bagus untuk memperlihatkan ya, cuman kurangnya adalah di short saja gitu ya untuk presentasi grafiknya aja. Kalau yang di sebelahnya lagi grafiknya nih. Nah, ini teman-teman ya. Bukan yang tadi. Oke. Saya nggak tahu kenapa nih ya datanya kenapa bisa flat seperti ini ya, karena di apa ya, saya yakin di setiap data gitu ya, entah itu data apapun ya, nggak ada namanya datanya yang berimbang gitu ya, nggak ada istilahnya data berimbang. Ini semuanya berimbang sekali nih ya. Entah saran saya kalau misalnya nanti di skripsi ya ada kejadian seperti ini, sebaiknya data ini nggak usah ditampilkan nih, yang grafik seperti ini ya. Karena kita susah juga menjelaskannya. Jadi hindari ya presentasi data grafik yang flat seperti ini gitu ya. Mungkin bisa dirubah apa yang mau ditampilkan gitu ya. Nah, terus berikutnya mungkin yang lebih menarik lagi, saya kan udah ke sebelahnya ya, udah terlihat ya keseluruhan aktivitas. Mungkin kalau misalnya di data set tersebut itu terlihat jumlah jumlah udah tadi ya, klasifikasi penumpangnya, entah itu klasifikasi penumpang berdasarkan gender gitu ya, laki-laki atau perempuan yang naik, atau klasifikasi penumpang berdasarkan usia kalau di data tersebut ada ya. Nah, itu akan lebih menarik gitu ya, karena kita bisa melihat jumlah penumpang yang sedang liburan gitu ya. Karena kalau saya nggak salah bulan Juni 2020 ini musim liburan. Nah, itu terlihat tuh ya rentang usia berapa, sehingga nanti bisa juga dibuat pengambilan sebuah keputusan terkait asuransi ya. Jadi karena kan kalau misalnya teman-teman ikut asuransi ya, itu biasanya beda tuh kategori umurnya gitu ya, beda preminya juga ya. Jadi kalau asuransinya umurnya umur dewasa ya, umur produktif gitu, itu mahal gitu ya. Nah, kalau yang anak-anak nggak terlalu mahal gitu ya, atau bisa juga dibalik gitu. Itu biasanya permainan asuransi gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusannya tuh modelnya seperti itu ya. Sebenarnya dari grafik yang tadi yang keseluruhan aktivitas itu bisa juga tuh keseluruhan aktivitas untuk dijadikan pengambilan keputusan tuh ya, terkait apa namanya ya, ya biasanya ya kalau liburan ya, karena saya jarang liburan apa ya, kurang piknik ya. Emang biasanya orang kalau ke tapi gini teman-teman, setahu saya juga ya, yang orang ke Pulau Seribu itu nggak cuma buat liburan sih ya, biasanya mereka mancing ya, mancing dalam arti bukan mancing nelayan biasa ya, mancing hobi gitu. Mancing hobi itu banyak tuh kapal-kapal yang disewakan cuman buat mancing hobi gitu ke pulau-pulau itu gitu ya. Jadi ya salah satu destinasi wisata lah gitu ya. Jadi itu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan nggak nih teman-teman mahasiswa? Bapak izin menjawab yang tadi kan kata Bapak. Oke. Melalui umur atau jenis kelamin. Dari data yang kita dapat itu tidak ada data yang tentang umur, terus kayak dia laki-laki atau perempuan dalam pelabuhan itu tuh tidak ada Pak. Jadi yang ada tuh hanya tanggal tanggal di bulan itu sama kayak data penumpang naik turun, itu saja sih Pak. Jadi nggak ada tentang, jadi kayak tabel itu nggak ada tabel tentang dia wanitanya itu berapa orang, laki-laki berapa orang, usianya dari usianya itu nggak ada Pak. Jadi ya udah, makanya kita datanya seperti ini. Oke, iya, berarti memang nggak ada ya, karena kalau saya lihat dari data ini ya, memang dia tidak meng-highlight tadi penumpang ya, karena dia meng-highlight nih sepertinya adalah terkait pelabuhan yang mau di-highlight, entah
ini nantinya berhubungan dengan jadwal maintenance di pelabuhan tersebut, ya, atau ini bisa saja berhubungan dengan destinasi yang mau dikembangkan gitu ya. Jadi atau bisa jadi, oh berarti kita nggak usah invest, misalnya saya Pemprov gitu ya, kita usah invest di Pulau Untung Jawa karena memang udah banyak. Saya mental ya, sorry ya. Saya tadi lagi ngomong apa, lagi banyak ngomongnya, tahu-tahu mati Zoom-nya ya. Oke, baiklah, ya gitulah gitu ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan nggak teman-teman mahasiswa? Ada yang mau disampaikan lagi nggak teman-teman mahasiswa? Silakan. Ini kenapa saya mental tadi ya? Bikin malu aja nih. Ketahuan ya koneksinya jelek ya, sorry ya. Ini soalnya istri saya lagi nonton drakor deh di sebelah gitu ya, jadi ya udahlah. Drakor apa layanan putus gitu dari kemarin tuh, nggak ngerti deh itu pokoknya. Ya sorry gitu ya, ya silakan deh ketawa deh. Oke, baik gini. Oke baik, kalau misalnya sudah ya, tadi saya apresiasi yang sudah teman-teman di kelompok 6 ini lakukan ya, buat cuma ya. Seperti yang saya janjikan di awal, seperti pertama kali saya menginstruksikan final project ini, bahwa final project ini adalah tugas terakhir ya, tugas terakhir. Artinya nggak ada lagi tugas-tugas kecil ya dari UTS sampai dengan UAS ini ya, sudah tergantikan dengan final project ini. Dan nilai final project ini selain sebagai pengganti tugas juga masuk ke dalam nilai UAS di komponen esai. Ya. Jadi esainya itu nanti ada 2 bagian, satu seperti biasa pilihan ganda, satu lagi adalah esainya ada 2. UASnya itu ada 2 bagian, satu adalah pilihan ganda, yang bagian pertama, yang bagian kedua adalah esai. Nah, esainya itu hanya 1 nomor dan esainya itu adalah membuat DSS ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal UAS membuat DSS ya, esainya kalian nggak perlu mengerjakan karena sudah dikerjakan nih. Bisa dipahami kan nih instruksi saya ya. Tapi tetap saya buat soal itu UASnya ya. Oke. Akan tetapi saya belum bisa memberikan nilai ke teman-teman mahasiswa ya, kecuali teman-teman mahasiswa sudah melakukan yang saya instruksikan seperti di bawah ini, teman-teman mahasiswa. Bisa terlihat nggak di chat box? Salah nih ya. Anda sudah menggunakan storytelling ya. Aduh, ini maklum kopas ya. Sorry ya. Jadi abaikan yang belum menggunakan storytelling ya. Akan tetapi grup ini ya, kelompok ini wajib mengirimkan entah itu dalam format Word atau PPT ya, yang isinya 1 orang aja ya, 1 orang aja perwakilan, jangan semuanya Cicang ngirim, Teni ngirim gitu ya, Revina ngirim, jangan ya. Kebanyakan 1 aja. Isinya tuh boleh Word, boleh PPT, terserah. Isinya adalah nama lengkap dan NIM dari semua ya, semua timnya. Terus di situ ada link tableau publiknya ya, yang sudah diperbaiki ya tadi saran-sarannya. Terus ada link data mentahnya ya, datasetnya ya. Anda download dari mana? Jangan datanya Anda taruh di Google Drive terus linknya ditaruh di situ, jangan. Tapi link sumber aslinya ya, gitu ya, link sumber aslinya. Terus mungkin sedikit deskripsi untuk langkah-langkah pembuatan grafik ya, baik itu dashboardnya, storytelling dan lain-lainnya. Oke, jadi nanti di screenshot saja ya, di screenshot tadi grafiknya apa aja, terus di bawahnya deskripsi langkah-langkahnya. Kan tadi kan masing-masing mengerjakan kan grafiknya kan.
Nah, masing-masing harusnya tinggal membuat itunya saja, nanti digabungkan jadi satu Word atau PPT, ya, satu orang saja yang WA ke saya, dan yang tidak lupa adalah share link recording Zoom pada hari ini. Setelah itu baru saya akan mengeluarkan nilai kalian yang akan terkonversi menjadi nilai pengganti tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS, dan juga nilai esai di UAS yang bobotnya adalah 40%. Jadi UAS itu 100%, pilihan gandanya 60%, dan UASnya esainya adalah 40% gitu ya. Jadi kalau ada kenapa saya tetap mengadakan DSS di soal UAS, karena ada juga nantinya teman-teman yang nggak mengerjakan ini, jadi dia silakan mengerjakan DSS dengan waktu 90 menit bareng pilihan ganda gitu. Itu konsekuensinya. Oke, jadi kalian nggak perlu ngerjain lagi gitu ya, karena tapi nilai ini harus dikerjakan nih ya, karena kalau ini nggak dikerjakan saya nggak bisa kasih kalian nilai gitu ya. Kalau misalnya kalian nanya, Pak ini deadline-nya sampai kapan? Saya nggak kasih deadline, terserah gitu ya. Tapi yang pasti ketika biasanya ujian dan dikasih waktu 2 minggu untuk pengumpulan nilai, ya sudah, saya ngumpulin nilai apa adanya aja. Jadi ya itu konsekuensinya gitu ya. Bisa dipahami gak tuh? Ya, saya ngomongnya bisa dipahami gak tuh? Hari ini kurang fokus saya. Karena malam takbiran ya, malam takbiran bukan ya. Ini ya libur ya harusnya nih, cuman kesalahan saya sih ya, kesalahan saya. Oke, baik. Itu bisa dipahami gak tuh tadi saya tuh? Ya, paham, Pak. Bisa ya? Bisa Paham, ya? Pak. Oke, nggak ada deadline nih, ingat nih, nggak ada deadline. Tapi ya kalau misalnya sampai dengan batas akhir pengumpulan nilai akhir saya belum masuk ke email saya, ya saya nggak bisa keluarin nilai kalian untuk yang ini gitu ya. Oke, nanti jangan lupa kirimnya ke email saya aja, jangan WA ya, jangan di grup juga ya. Oke, alamat email saya di chatbox berikut ya. Jangan lupa di subscribe ya gitu ya. Alamat email bisa nggak di subscribe? Oke, itu baik teman-teman, silakan di stop. Bisa, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dan diskusinya. Saya tadi nanyanya tuh mirip-mirip dosen penguji karena saya mau memberikan experience sedikit. Nanti di ruang sidang tuh nanyanya gitu. Apa yang Anda jawab itu lanjut tuh pertanyaannya gitu ya. Lanjut gitu ya. Dari yang jawaban yang Anda berikan. Itu yang mahal gitu ya. Mahal, experience-nya mahal. Oke, baik, itu saja teman-teman mahasiswa. Silakan leave Zoom ya, karena saya mau berganti dengan kelompok yang lain ya. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, izin ya. Sama-sama, jangan lupa stop recording ya, dan itu ya.